Berkesan buat saya, tiap negara sangat berkesan, tapi ada yang paling berkesan waktu 2007 di Australia. Australia 2007. Mana skill, kalau skill kan proses. Betul. Tapi mindset gitu, mindset. Sampurasun. Rampes. Halo sahabat Sanyus, jumpa lagi di podcast Sanyus Motekar, obrolan edukasi membangun karakter. Hari ini, luar biasa sekali kedatangan bintang tamu kita ya ketika untuk kegiatan workshopnya. Siapakah dia? Wah. Aduh. Kita sambut yang Awang Upin Sanyus Denny Upin. Kita sambut dia adalah seniman besar yang sekarang lagi banget ya luar biasa, di luar negeri atau di dalam negeri. Tuh. Kita sambut Iman Jimot. Keren, luar biasa. Atur ribu nuhun. Ya. Wah, luar biasa pada ini Betul. Kang Jimot atas di dia nya atas hadir. Terima kasih banyak sudah hadir. Kita bahasa Indonesia aja di sini ya, nggak apa-apa ya. Oke. Kita bahasa Indonesia saja. Terima kasih Pak Jimot sudah datang ke SMP Santo Yusuf ya. Iya. Kang Jimot yang sudah kita tahu pada ini. Wah, Betul. silakan kalian searching aja di YouTube ya, Iman Betul, Jimot betul. seperti apa gitu ya. Entah itu di YouTube ataupun di IG-nya. Wah, luar Iya, biasa betul. pokoknya mah. Saya mengikuti Kang Iman Jimot ini dari 2019. Beliau tidak tahu gitu bahwa saya itu ngefans juga. Kenapa? Kenapa ngefans coba? Iya, saya mau tanya itu gitu. Oh, gitu. Apa yang pada ini ketahui tentang Iman Jimot? Ini yang uniknya di Ya. Kang Iman Jimot itu adalah bisa berkolaborasi dengan para seniman apapun itu genrenya, itu yang menjadi luar biasa Keren, ya? saya. Di situ ada Kang Kimung ya, Ya, Kimung. Kang Kimung saya kenal, gitu kan. Terus ada Dela Mulai gitu ya. Ya. Ya, terus ada Kang Ipang juga ya. Wah. Itu. Wah, pokoknya Sarasvati dan lain-lain itu Kang Pade yang Iya. menjadi ngefans juga, terutama di seni Sundanya itu yang Betul. wah luar biasa. Keren ya. Iya. Jadi intinya seni apalagi di acara itu tuh yang apa? Iya. Yang nggak boleh disebutin. Gitu. Sebutin di sini ya. yang Yang bisa gede banget lah ya. disebutkan di sini Nggak weh, bisa karena disebutkan. di dunia pendidikan mungkin itu ya, Pade. ada tips sedikit. Nah, Kang Iman, terima kasih banyak sudah di sini, sudah ada di podcast ini, menyempatkan waktu sangat luar biasa sekali. Sekarang kesibukannya Kang masih ya? Kesibukannya tetap masih berkegiatan, kemarin baru beres workshop juga di Cianjur, dan buat saya tadi di SMP ini Sampai besok. momen terbaik buat saya. Wah, Luar biasa. Baik karena ketemu dengan teman-teman anak-anak siswa-siswi SMP yang begitu peka dan begitu rapi, terus begitu disiplin. Secara psikologisnya sudah kebaca gitu, dan ini semoga mudah-mudahan workshop ini tidak hanya di Santo Yusuf, Yep. tapi bisa memberikan spirit buat sekolah-sekolah yang lain khususnya di Jawa Betul. Barat. Setuju. Tentunya Kang Iman ini pasti menginspirasi semuanya ya. Sudah Iya. membuktikan bahwa seni Sunda itu jangan dikatakan kuno atau tradisional. Betul, Bisa di justru. seluruh musik. Kang Iman sudah masuk di seluruh pelosok musik ya, kalau bisa dikatakan pop, jazz, dangdut, empret. Kang Iman ya. Dan beliau itu adalah kakak saya yang di SMK 10. Kos, waktu itu kos dulu. Sebutin aja. Kos ada apa? Jadi bercerita suka duka waktu ngekos. Ini sama Kang Deddy dulu memang satu perjuangan, Satu perjuangan. satu kosan kayak Kanang Berit dulu. Oh, berarti gak usah disebutin. Ya mau kita kecil tempatnya, terus ya apa adanya, natural. Tapi orang-orangnya. Dengan spiritnya, kita kebersamaannya, Ya. saling menghargai, saling tolong menolong dan saling membantu. Dan sejak itu jadi makanya saya diundang Kang Jimot nanti bantu workshopnya di SMP Santo Yusuf di gini, dan saya udah nggak ngomong apa-apa, siap, dan itu mah Wow. saya siap. Luar biasa. Coba di sini kan ada Pak Dedi itu memang luar biasa gitu ya. Kenapa luar biasa? Karena seniman-seniman di Jawa Barat itu hampir umumnya pada kenal tuh, apalagi dengan Kang Jimot udah ada ikatan batin ketika ngekos tuh ya. Bener kan Pak Ded? Betul. Nah, itu Pak Ded. Jadi khususnya buat sekolah nih ya. Kami merasa sangat bangga dengan adanya event workshop ini. Kenapa? Karena memang di satu sisi seni Sunda itu kadang-kadang kan untuk anak-anak milenial nih agak kurang gitu. Tapi dengan antusias yang tadi, dengan
berkolaborasi dengan memainkan musik yang mengeluarkan rasa itu tuh yang sulitnya itu. Tetapi anak-anak bisa gitu ya. Padahal instan tuh gitu ya. Instan bener kan, karena di hari itu kita langsung dek gitu, tapi kena gitu. Nah itu yang sesuatu luar biasa buat kami, dan memang workshop ini sangat bermakna gitu Pak Ded. Mangga Pak Ded bilihain pada diteruskeun deui, abdi penasaran bener tentang biografinya Kang Iman Jimbot ini, karena memang hanya mengikuti dari IG-nya saja gitu Pak Ded. Tapi perjalanan yang memang seperti yang tadi disampaikan gitu ya, ini masih kurang buat. Tapi pada saat itu merasa gimana ya? Kemarin Kang Jimbot hadir di podcast, hostnya itu adalah Ipang dan Anji. Sekarang kita. Asa gimana gitu bahasanya? Sahamurang gitu. Siapa aku? Tapi saya justru bangga. Saya justru Kang Denny, saya bangga senang ketika saya ketemu dengan anak-anak SMP. Salah satunya di Santo Yusuf ini, buat saya ini jadi rangsangan senang banget gitu lihat apresiasinya dengan tertibnya teman-teman. Dan ini mungkin tidak semua sekolah sama. Tidak semua sekolah sama cara apresiasinya. Mungkin kalau buat saya semoga Santo Yusuf ini bisa menginspirasi buat sekolah-sekolah yang lain. Amin. Itu harapan saya, karena saya tadi kenapa sampai memberikan materi ke teman-teman, sebenarnya levelnya beda. Levelnya beda gitu. Ini bukan level untuk anak-anak siswa SMP gitu. Tapi kecerdasan anak-anaknya, intelektualitas anak-anaknya, disiplin, saya senang banget gitu. Sebenarnya belum dikeluarkan senjata-senjata bagaimana ini, tapi dengan konsep sederhana tadi gitu, saya menyampaikan poin-poinnya kan tadi yang saya sampaikan, satu keberanian dulu. Berani bertanya, jangan malu, jangan berani ke depan dulu. Yang keduanya kita bermain rasa, yaitu udah levelnya udah naik ke main rasa. Kalau dipupuk dari kecil, ya semenjak anak-anak SMP atau udah bermain rasa, itu akan menumbuhkan harmonisasi nanti ke depannya. Yang akhirnya akan saling mencintai, saling menghargai. Meskipun berbeda-beda bahasa atau berbeda tapi kita akan jadi satu rasa, satu misi itu untuk Indonesia akhirnya. Gitu. Meskipun beda genre itu meskipun beda genre biasa. Nah itu yang menjadi ketertarikan saya jadi mengikuti Instagramnya Kang Iman Jimbot itu Pak Ded. Ya mungkin banyaknya dari Kang Denny, apa sih yang dilakukan Kang Jimbot? Apa yang ada pikiran Kang Jimbot sehingga Kang Jimbot bisa masuk semua kalangan gitu. Nah itu sampai dari punten Kang, dari pengamen jalanan kenal kan. Dulu kan ngamen bareng kan, terus ngamen kalau nggak salah saya saksi hidup. Apa Milo? Duit ngamen saya ke Pak Denny betul. Sekali nganjuk sekali ewal. Nah, tapi ketika saya kemarin lihat, dan alhamdulillah ya, atas saya juga, ya tahu kan atas saya Pak ya, setaraf dengan menteri itu di kedutaan dan lain-lain, yang mengundang Pak Iman Jimbot ini, artinya apa sih yang akan melakukan, apa yang ada di benak atau pikiran Akang sehingga Akang seni itu bisa asupkan mana wae, khususnya Sunda. Satu, kalau untuk pelaku seni kita jangan asik sendiri. Kita harus membuka diri. Harus mengapresiasi. Nah, penting nih. Jangan fanatik dengan kesenian-kesenian yang lain. Kita harus aware, harus terbuka, harus menghargai, dan akhirnya itu menjadi sebuah ilmu, referensi. Kayak biasanya kan seniman kita kita asik di musik, genrenya gini, fanatik dengan genre yang lain. Kalau saya apapun jenis musiknya, apapun genrenya, apapun itunya, mengapresiasi dulu, dan saya menghargai karena itu sebuah karya yang sama. Dan itu yang membuat saya bisa masuk. Satu, yang kedua, dengan keikhlasan. Bermain musik kalian dengan ikhlas, tidak beriming-iming dulu sebuah komersial atau apa, tapi benar-benar main ikhlas, dengan sabar, dengan apa. Mau masuk ke genre apapun itu bisa masuk. Dan yang ketiga, kita harus sering silaturahmi. Silaturahmi itu meskipun kita berbeda-beda genre, beda budaya, beda rasa, atau beda suku, atau beda apa, tapi kita dengan silaturahmi kita akan memunculkan sebuah ide-ide, gagasan baru gitu, bisa jadi berkolaborasi yang akhirnya ini A dan B saling sangka gitunya. Wah ya, akhirnya kan aku silaturahmi mah
Ku ngahiji mah saling silaturahmi bisa mewujudkan ide-ide kreatif. Ngeplan Rencana ke depannya. Ini kan teman-teman di Santo Yusuf saya tadi udah kepikiran tadi, ini udah jadi sebuah kolaborasi kan dari hasil workshop. Yang tadi ngetuk-ngetuk kaki, yang tadi ngetuk-ngetuk ini, yang tadi suara ini, tapi kan jadi harmoni. Betul, nah, setuju. ketika saya itu sekarang yang dibangkitkan itu ya silaturahmi, apapun jenis musiknya, apapun itu, intinya kita akan damai dengan tenang, dengan berkesenian atau apapun yang dilakukan akan tenang dan damai, akan indah untuk Indonesia. Filosofi musik kedepannya ya. Oke, Kang. Di berbagai media, termasuk saya juga nontonnya dengan Anci ya. Bukan dengan Upin Ipin. Kan itu 27 negara, 30 negara. Udah gini aja deh. Yang paling berkesan dari negara-negara 30 itu apa? Negara mana dan alasannya apa? Jangan jawab Uzbekistan ya di sini. Itu di Anji aja, jangan yang lain. Satu yang paling berkesan buat saya, tiap negara sangat berkesan, tapi ada yang paling berkesan waktu 2007 di Australia. Australia 2007. Kenapa? Ketika saya membuat program workshop dengan tim kesenian Unpad. SS. Iya, tim kesenian Unpad. Terus bekerja sama dengan Monash University. Terus kita datang ke Australia memberikan program workshop pelatihan, mulai pentas rampak kendang, pencak silat, kecapi suling, tarian. Itu tampil di sekolah-sekolah dasar, di TK dan SD. TK dan SD. Main apa? Itu memainkan seperti main kecapi suling tapi konsumsi untuk anak-anak. Itu selama 1 bulan, cuman liburnya hari Minggu. Dalam 1 hari 2 kali pertunjukan dengan pindah-pindah tempat. Kebayang nggak selama 1 bulan? Capek memang gitunya, sampai ini kenang bekas main kendang sampai pecah-pecah, sampai si penari karena pakai baju merak sampai nggak bisa dibongkar lagi karena memang waktu, dengan disiplinnya waktu. Capek kalau secara itu, tapi bahagia, yang jadi bahagia saya sampai saya keluar air mata ketika apresiasi dari anak-anak kecil itu. Apa? Dia bantu bawa gendang. Dia belajar kecapi, dia belajar pencak. Jadi respon dari audiens dari siswa-siswi SD, TK itu kebayang. Tadi ada foto-fotonya pas workshop sedikit gitu. Itu yang paling berkesan. Itu berkesan. Kenapa? Itu kan beda budaya, beda negara. Tapi sangat apresiasi dan sangat mencintai. Coba nanti Santo Yusuf kedepannya, tadi udah ngobrol sama bapak kepala sekolah gitu ya. Kedepannya bikin program workshop ke sekolah-sekolah, ke TK-TK misalkan. Santo Yusuf yang anak-anak tadi itu memberikan spirit lagi ke generasinya gitu ya kan. Bisa di ke bawahnya ya. Itu akan lebih keren gitu. Itu kebanggaan buat saya dan itu tidak pernah terlupakan. Dan kemarin juga di Inggris sama bikin workshop seperti, tapi itu selama sebulan dan itu di canceling. $1 anak-anak itu ngasih uang apalah gitu seolah kado deh gitunya. Ngenceling $1. Kebayang nggak sehari itu hampir berapa ribu orang. Itu dari canceling aja udah dapat sesuatu rezeki gitu. Dan itu selama 1 bulan, cuman hari Minggu libur. Itu tiap hari. Itu buat saya udah nggak mikirin capek, udah nggak mikirin apa, karena terbayar dengan apresiasi, sangat dihargai, sangat anak-anak kecil pun udah sangat apa sih, apalagi kalau di kita bisa menyawai gitu. Dan saya senang ketika ini di Santo Yusuf tadi lihat rapi, lihat itu apresiasi, wah ini salah satu persatuan terbaik. Oke. Kemudian kan saya sampai mau bener. Dulu ketemu di mana? Nah dulu pernah ketemu di Amsterdam, dan memang ada cerita yang lucu dengan Kang Dedi ini. Waktu ke ngekos ya, kan saya kakak kelasnya gitu. Iya. Mimpi Kang Dedi waktu itu mau rencana mau ke Malaysia. Jadi Kang Dedi ini pengen keluar negeri gitu ceritanya. Pengen keluar negeri. Karena kan Kang Jimot udah duluan gitu ceritanya. Saya udah duluan dan kakak kelas saya udah duluan gitu. Dia kapannya saya seperti dalam Apep doang gitu. Ya, Kang Apep baru menonton ini. Saya ini terwujud. Dan ini Kang Dedi dan saya pernah bilang kan waktu di kosan, satu kosan ya, di kamar itu. Di kamar itu pernah bilang kita nanti juga bakal, dan kita asal syaratnya ya berjuang, yakin dan selalu ikhlas dan selalu berjuang. Jadi mana salah satu kunci. Dan kuncinya kita bisa ketemu di Amsterdam. Itu lucu kan? Iya. Kita Saya lihat satu kosan. Saya lihat Facebook. Lihat di Facebook, teman-teman ada program di Amsterdam, beda program tapi ketemu di satu acara. Let's Plan.
bulan Desember. Bulan Desember. Nah, ini masih lagi Natal. Bener. Karena saya lucu. Lah, Iman Jimot lagi di Belanda nih. Saya juga lagi di Belanda. Kang lagi di mana? Di Amsterdam. Hah? Di Amsterdam? Amsterdam mana? Ketemuan gitu. Tapi lucu saya pakai di naon tak apa saya pakai Lensplate naon ngaranna lah teh cara sih. Pokoknya mah poinnya itu teh janjiannya kalau artinya kareta ngobrol. Bisa ngimpi ya. Di sana Itu juga. buat saya Speechless di sana juga. Kamu di sini. Buat saya ada memori ketika waktu proses perjuangan. Iya. Kang Dedi dengan saya waktu di kosan makan bareng, nggak makan, nggak apa, nggak liwat, kadang nggak ada Nganjuk gelas, bareng. nganjuk bareng. Rasa pedihnya, tapi ketika sekarang di Belanda kita ketemu Barengnya luar biasa itu di luar sana. biasa. Dan semoga ini jadi spirit buat teman-teman. Karena kenapa Kang Dedi? Saya lihat tadi potensi-potensi anak-anak di SMP Santo Yusuf itu sangat potensi luar biasa, gitu. Keren-keren dan tadi apresiasinya dan insya Allah kan poinnya saya bukan memberikan praktek bagaimana skill, kalau skill kan proses, tapi mindset gitu, mindset cara berpikir, mindset kita, cara bagaimana harus caranya, cara mengapresiasi cara itu poin pertamanya yang harus dapat Ya, tadi. Ya, begitulah kalian. Termasuk keberanian itu. keberanian itu. Mulai heula sampai prak heula. Iya. Tidak banyak teori gitu. Ya praktek makanya tadi kan di TV Rakyat lah misalnya gitu teori gitu, praktek heula. di tes ya. Nah, Kang hatur nuhun tos ka dieu. Mangga Kakang sudah kesini, kemudian ya kami alhamdulillah Kang. Ya walaupun kami bukan suku Sunda, Iya. kami bisa mewakili ke tingkat nasional dan alhamdulillah juara nasional Kang. Alhamdulillah keren. Dan saya tahu Santo Yusuf selalu juara dan ini Santo Yusuf selalu juara dan jangan pernah berhenti berkarya. Siap. Berkarya Nah, seperti mengalami napas. Ya. Terus Mangga. berjuang. Sekarang berarti Akang sudah kesini melihat anak-anak dan inilah kami gitu. Iya. Walaupun bukan budayanya, tapi ya cek bahasa Sunda mah kan. Bumi di Bija. Nah, itu bahasa Di Indonesia mana? kan. Oh. Guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia jadi langsung Senang ya Kang Dedi Iya. ketemu Oge. Ngepet sih, oh iya serius Kang Jimbot nih ya. Iya, asa ada percaya gitu awalnya mah. Intinya Kang Dedi kieu saur Abi. Abi reus, justru Abi senang. Abi bangga di Santo Yusuf bisa jangan sukan-sukan kalau perlu dibantu, perlu undang saya lagi, apa yang saya bisa bantu saya siap. Masya Allah, siap. Serius, karena saya senang gitu lihat atmosfer teman-teman di Santo Yusuf dari mulai bapak kepala sekolahnya, Iya. gurunya, sampai siswanya betul-betul kompak betul. Itulah kenapa juara karena ya itu yang tadi bilang saya teori tadi kita jangan diam sendiri tapi harus membuka diri. Itulah kunci. Untuk semua. Ya. Kunci kita di sini memang bukan hanya terletak pada individu Kang, Iya. tapi kolaborasi, kunci fungsi berjalan gitu semuanya ini, kebijakan ini, kemudian guru-gurunya mensupport dan saya di sini juga Pak Den baru pertama kali terima kasih banyak bukan hanya Dedi atau anak-anak tapi kebijakan Bapak Kepala Sekolah yang sangat luar biasa bahkan terkenal Kang Bapak Kepala Sekolah Abi mah mun di luar pulau ngakutan koong. Aslina. Makanya ini saya kan baru tahu ya, tapi dengar tapi saya masuk ke ruangan dan ya udah dapat sesuatu atmosfer Betul. yang buat saya bukan saya memberikan ilmu tapi buat saya jadi ilmu. Masya Allah. Itu kan buat saya ini jadi nama ilmu, itu mahalnya buat saya. Makanya saya terima kasih banyak buat Santo Yusuf, sampai Santo Yusuf buat bapak kepala sekolah, Kang Dedi juga ini, saya yang sudah membantu, sudah memberikan ya berbagi ilmu, Ya, Pak. berbagi pengalaman. Saya senang banget dan pokoknya Santo Yusuf dengan temanya tadi, Tinggebli eklokeli ya di Sunda Kecamatan harus lebih tidak berbicara di Indonesia tapi berbicara untuk dunia. Amin. Amin. Terima Amin. kasih. Kang Jimat, karena ini terakhir nih, kita nggak Iya. akan lama-lama nih. Mangga, pertama nih, apa kesan dulu dari Kesan. SMP Santo Yusuf? Kesan-kesannya udah jelas tadi udah disampaikan. Ya, udah disampaikan ya. Buat saya jadi ilmu. Jadi buat ilmu, saya. oke. Dan ini sangat bermanfaat jadi saya. Dan saya sangat senang sekali. Masukannya jangan berhenti berkarya. Yes. Seperti mengelai napas, itu kata Profesor Setiawan Sabana. Jadi seniman itu gampang, yang sulit itu jadi manusia. Sekali lagi. Jadi seniman itu gampang, yang sulit itu jadi manusia. Aduh. Ketika kita Dalam ya Raden. ya Maknanya. ini sedikitnya buat ini dari Profesor Ya. Setiawan Sabana. Semoga spirit yang ini tidak hanya berhenti di sini tapi terus jangan berhenti jangan berhenti Apapun kendalanya. apapun kendalanya Santo Yusuf mendunia.
Amin. Baik, Kang Dani, karena Kang Jimot pergi lagi nih. Iya. Kita susah mendapatkannya kemarin di Cianjur, telepon kudu kan dia Senin pada Bupati ya sama Bupati Cianjur ya. Dewan Kesenian Cianjur. Jadi kesini dulu, besok ada acara lagi. Jadi terima kasih banyak Kang Jimot. Minta doanya mudah-mudahan kita terus berkarya di sini ya. Baik sahabat budaya dimanapun berada, senang sekali ya Pak Deni ya. Kang Jimot sudah hadir di sini, hatur nuhun pisan. Nanti ketemu lagi di event selanjutnya Kang. Walaupun mudah-mudahan nanti mah coronanya hilang ya. Tidak ada lagi corona. Tampil ya. Iya, tampil dong. Gitu. Karena kita memang udah ada program ya, pada biasanya yang namanya Gebiar Wisata Seni itu. GWS. Nah, nanti mah kita akan agendakan Paden, wajib. Karena saya senang dengan di anak-anaknya gitu, apresiasinya itu the best. Akan percaya nggak kita membuatkan produk, kemudian ada wayangnya, ada semuanya. Oke. Ya, terima kasih banyak. Ya, oke para sahabat Sannews, sampai jumpa lagi pada episode yang lain di podcast Sannews Motekar. Obrolan edukasi membangun karakter. Sampurasun. Rampes.